identitas Syekh Kudus Janapura itu. Syekh Kudus Janapura itu nama aslinya Syekh Jainal Mustafa bin Syekh Ahmad Jainal. Jadi beliau keturunan Rasulullah yang ke-22. Lahir di Kudus. Ibundanya bernama Ibu Ratu Indianti Putri Adipati Kudus pada masa lalu, zaman Kerajaan Majapahit. Oh, dari Majapahit. Iya. Oh, dari Majapahit, Pak ya. Pesantren Kaprabonan Cirebon dengan Ramaguru Sultan Syarif Hidayatullah atau yang bergelar Sunan Gunung Jati. Oh ya. Kemudian beliau menerima menimba ilmu tarekat dari beliau, dari Sunan Gunung Jati, hingga oleh Allah diberi gelar oleh Sunan Gunung Jati, diberi gelar atas kehendaknya Allah, diberi gelar kewalian. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk eksplor salah satu tempat bersejarah ya teman-teman ya. Dan lokasinya ini ada di Kerawang, Jawa Barat. Tempat apakah itu? Langsung kita ke lokasi. Oke teman-teman, jadi ini lokasi yang saya sebutkan tadi, yaitu dari makam Syekh Kudus Janapura. Ini letaknya yang bikin luar biasa nih teman-teman nih. Jadi lokasi ini dekat sekali dengan pantai teman-teman nih. Pantai namanya Pantai Sedari yang ada di Kerawang. Jadi makam beliau ini adalah makam wali yang memang dikeramatkan di sekitar sini teman-teman nih. Nanti selebihnya seperti apa biar juru kunci yang nanti yang menjelaskan. Ini lokasinya di sini teman-teman. Jadi ini disebutnya apa ya? Kayak pendopo gitu ya. Jadi ini pendopo untuk mungkin para tamu-tamu yang ingin berziarah, nanti istirahatnya ada di sini, berkumpulnya di sini teman-teman. Dan yang bisa teman-teman lihat di pinggir sebelah kanan dan kiri ini adalah mangrove nih teman-teman. Karena memang letaknya ada di pinggir pantai. Jadi ini mangrove semua teman-teman. Luar biasa, Masya Allah tuh. Itu di bawah air itu guys, di bawah air itu, air laut. Nah lautnya itu letaknya ada di sebelah sana teman-teman, lautnya ada di sebelah sana. Jadi yang benar-benar ini suasana kita seperti sedang tamasya ya. Sedang tamasya di pinggir pantai, karena memang lokasinya sangat dekat sekali dengan pantai. Nah yang di depan sana itu kebetulan ada juru kuncinya ya, jadi sedang istirahat. Nah, di situ itu tempat makam dari Syekh Kudus Janapura. Oke, teman-teman, ini kebetulan ada juru kuncinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ya. Nah, ini teman-teman, ini beliau ini juru kunci yang ada di sini ya. Bapak, mohon maaf dengan Bapak siapa ini, Pak? Saya Zakaria. Bapak Zakaria, juru kunci di sini ya Pak ya? Bukan. Oh bukan Bapak. Yeah. Sebagai apa Pak di sini Pak? Sebagai pengurus aja. Sebagai pengurus. Oh juru kuncinya ada ya Pak ya? Ada. Oh kalau Ibu Resnawati. Oh juru kuncinya Ibu Resnawati. Kebetulan dia belum bisa ada di sini ya Pak ya? Iya. Nanti minta tolong dibantu Pak. Jadi jelaskan tentang sejarah yang makam yang ada di sini Pak. Mungkin kita sambil jalan kali ya Pak. Lebih enak. Oke Pak, kita mulai dari makam yang mana dulu ini Pak? Nah, ini makam Raden Rebundipura. Jadi ini
bapaknya Ibu Resnawati. Oh, makam dari orang tua juru kunci ya, Iya. Pak. Yang ini makam kakaknya, Makam kakak yang di ya sana. Bapak Wiryo. Oh, gitu. Iya, Iya. Pak. Jadi masih keluarga semua di Masih sini, Pak ya? keluarga, iya. Lalu, Pak, Nah, yang di ini sebelah sini, Pak? kakaknya juga, kakaknya Ibu Resnawati ini Haji Jaya Santika. Ini, Pak ya. Ya. Ini makam dari Ibu Haji Jaya. Haji Jaya Santika itu Santika. kakaknya Ibu Resnawati. Oh, kakaknya dari Ibu Resnawati. Baik-baik, Pak. Lalu yang sebelah sana, Pak? Yang ini kakak ipar juga, kakak ipar nih. Kakak ipar ini, Pak. KB Mukhtar bin Haji Latwo. Lanjut, Pak, yang sebelah sini. Yang ini Bapak Nurjaya, kakaknya juga. Oh, kakaknya. Iya. Selanjut, Pak, yang satunya lagi Yang sebelahnya. ini Ibu Haris, kakaknya juga. Oh, kakaknya juga, Iya. Ibu Haris. Yang sebelah sini, Ya, Pak. ini istri-istrinya. Ini apa? Bapak Rebun, Raden Rebun Dipura ini, 3 istri-istrinya. Oh, 3, Pak ya? Iya. Istrinya 3. Oke, Pak. Kalau yang ini musola bukan ya, Pak? Ya, ini musola. Musolanya, Pak ya? tempat Oh, Masya Allah, ini tempatnya yang rapi ya, Pak ya? Ini masih dalam tahap pembangunan, ini masih belum selesai. Oh, gitu, Pak. Iya. Tapi kalau saya yang lihat ini sudah rapi sebenarnya sih, Pak. Mungkin ada sedikit-sedikit ya, Pak ya? Iya, masih belum. Ya, rencananya mau ngemperin ke sana ke sebelah. Oh, sampai ke sana nanti, Pak? Iya. Ini batasnya udah di ujung ini, Pak? Iya. Udah habis, Pak ya? Ujung Pak, ya? ini ya. Sampai ke sananya masih ada nggak, Pak? Enggak, udah batas ini aja. Batas musola? Iya. Berarti ini berarti wakaf ya, Pak ya? Iya. Wakaf ya. Berikut empang juga ini. Oh, empang ini kesini. ikut ke sini, Pak? Iya. Oh, Masya Allah. Berarti luas juga sebenarnya, Pak ya? Iya, luas. Oke, saya tadi sempat melihat ada makam 2, itu makam apa itu, Pak? Yang kecil itu, Pak? Yang di mana? Ini yang depan ini makam atau apa ini, Pak? Yang Makam. samping son ini, Pak? Yang di mana? Ini, samping son Oh, ini. Ini nih, yang di sini nih, Pak. Oh, ini makam ini apa namanya? Cucunya Ibu Resnawati. Oh, cucunya beliau. Dimakamkan di sini. Masih cucu. Berarti masih bayi ini, Pak ya? Iya, masih anak-anak. Anak-anak. Kembar apa gimana waktu itu, Pak? Enggak sih. Selisih enggak kembar. usia gitu, Pak ya? Ya, selisih 2 tahun lah. Oh, 2 tahun. Baik, Pak, langsung kita ke dalam ya mungkin, Pak ya. Sekalian kita ulas sejarahnya, Pak. Ini makam Syekh Kudus belum lama nih Oh, ini makamnya, Pak ya. Masya Allah. Ini tahun berapa ini, Pak? Apa sudah seperti ini, Pak? Tahun ini juga, kemarin tahun 2024. 2024 bulan, Pak? Bulan kalau nggak salah Agustus. Bulan Agustus. Baik, Pak. Sambil diceritakan coba, Pak. Beliau ini siapa dan kok bisa sampai di sini gitu, bisa, Pak? Sambil duduk di luar aja. Oh, gitu. Baik, siap. Oke, Pak. Jangan sampai ngobrol di dalam. Baik, sini Pak. aja. Siap. Oke, Pak. Oke, sambil duduk. Siap, boleh, Pak. Oke, ya. Aduh. Silahkan dijelaskan. Jadi kalau identitas Syekh Kudus ya, dari awal biar kita tahu. Jadi identitas Syekh Kudus Janapura itu nama aslinya Syekh Jainal Mustafa bin Syekh Ahmad Jainal. Jadi beliau keturunan Rasulullah yang ke-22. Jadi beliau lahir di Kudus. Ibundanya bernama Ibu Ratu Indianti Putri Adipati Kudus pada masa lalu, zaman Kerajaan Majapahit. Oh, dari Majapahit. Iya. Oh, dari Majapahit, Pak ya. Masa kecil beliau masuk pendidikan pesantren Ampel Denta dengan Rama Guru Syekh Ali Rahmatullah atau yang bergelar Sunan Ampel.
Setelah dewasa, beliau pesantren lagi di pesantren Kaprabonan Cirebon dengan ramaguru Sultan Syarif Hidayatullah atau yang bergelar Sunan Gunung Jati. Oh ya. Kemudian beliau menerima menimba ilmu tarekat dari beliau, dari Sunan Gunung Jati, hingga oleh Allah diberi diberi gelar oleh Sunan Gunung Jati, diberi gelar atas kehendaknya Allah, diberi gelar kewalian. Sehingga masyarakat Kudus memberi gelar pada beliau itu Syekh Kudus. Syekh Kudus. Iya. Jadi yang datang dari Mesir itu Syekh Ahmad Jainal, itu bapaknya. Kemudian bapaknya itu menikah dengan putri Adipati Kudus. Oh gitu, baik. Iya Pak. Lahirlah Syekh Jainal Mustafa. Gitu. Nah, setelah itu, setelah beliau keluar dari pesantren Kaprabonan Cirebon atas restu gurunya, gitu, mendapat gelar kewalian, ya, beliau meneruskan jejak guru sepuhnya yaitu Sunan Ampel, menggelar pengajian di Kerajaan Majapahit hingga bertemu jodohnya di Majapahit yang bernama Nyimas Ranaswati, putri Prabu Brawijaya, adik kandung Raden Patah. Setelah itu kemudian mereka berdua berjodoh dan menikah, kemudian dikaruniai dua orang putri yang bernama Dewi Sondari dan Dewi Andidari. Kemudian setelah menikah, setelah mempunyai anak, beliau pindah ke Demak. Nah, setelah pindah ke Demak, kemudian ada pada tahun 1518 ada pergolakan antara Demak dan Majapahit. Pergolakannya itu adalah Raden Patah menginginkan ayahandanya yaitu Prabu Brawijaya untuk masuk Islam. Tapi Prabu Brawijaya tidak menghendaki masuk Islam. Ia berkata, biarlah aku sudah berbaik hati pada Islam, membiarkan Islam berkembang di Majapahit. Tapi setelah Sunan Ampel meninggal dunia, mengapa putraku Raden Patah memaksaku untuk masuk Islam? Seperti itu. Biarlah aku sendiri orang Hindu yang terakhir di Majapahit, seperti itu. Oh ya Allah, ya. Jadi dia menginginkan hanya dia sendiri gitu ya, orang terakhir di Majapahit. Orang Hindu yang terakhir di Majapahit. Oh gitu ya. Biar semua rakyat Majapahit masuk Islam. Ya. Tapi beliau menolak ya, beliau Pak, menolak. Biar saya sendiri. Gitu. Iya. Begitu. Jadi yang pada akhirnya terjadi kekacauan ya, hingga berujung peperangan perang saudara antara Demak dan Majapahit. Jadi sebelum perang Demak Majapahit, istri Syekh Kudus Janapura itu telah meninggal dunia lebih dahulu, sebelum ada Kemelut. Gitu. Setelah mempunyai 2 orang putri. Ya, setelah itu Syekh Kudus Janapura ya kemudian berziarah ke makam istrinya untuk mengemban tugas dari gurunya, yaitu
eh, apa namanya, siar ke daerah barat, yaitu di pesisir pantai Tanjung Suwung, daerah Karawang, pesisir Karawang, Tanjung Karawang. Berarti di sini ini Iya, Pak ya, sini. di pantai. Kalau Iya, itu pantai. ceritanya bisa sampai jadi sedari itu Pak? Nah, itu setelah lama beliau di sini, setelah beliau ke sini, yaitu kemudian beliau itu ke sini membawa 2 orang sahabatnya, yaitu Kiai Geliung sama Ki Geden Pakoyono. Kalau Kiai Geliung asal dari Demak, kalau Ki Geden Pakoyono itu asal dari Demak, Kiai Geliung asal dari Penganjang, Indramayu. Dan makamnya di sini juga atau tidak Pak? Ki Geden Pakoyono Demak, setelah Syekh Kudus meninggal, beliau kembali ke Demak. Begitu pula Kiai Geliung. Berarti tinggallah beliau di sini. Terakhir yang di sini Pak. Di sini. Jadi asal mula Desa Sedari itu tatkala waktu Dewi Sondari menikah dengan seorang putra dari Syekh Ja'far Shodiq, yaitu Sunan Kudus, yang bernama Raden Inmanillah. Menikah beliau. Jadi Sunan Kudus sama Syekh Kudus itu besan. Sebenarnya bukan sama ya, ada yang mengatakan sama gitu. Tapi sebenarnya besan ya Pak. Iya, besan. Sebenarnya besan. Nah, setelah itu, setelah menikah, kemudian Dewi Sondari diboyong ke Kudus oleh suaminya. Hingga warga Pedukuhan Tanjung Suwung, dulu namanya Tanjung Suwung. Iya, Tanjung Suwung Pak ya. Warga Tanjung Suwung jadi merasa kehilangan. Kemudian Syekh Kudus mengganti nama Tanjung Suwung menjadi Tanjung Sondari. Mungkin begitulah. Iya. Tapi banyak masyarakat menyebutnya gampang ya Pak. Pantai Sedari gitu. Sedari itu seiring dengan bergulirnya waktu. Iya, gitu. Jadi mungkin masyarakat biar gampang gitu Pak. Iya. Jadi singkat ceritanya seperti itu ya Pak ya. Kalau boleh tahu dulu tahunnya berapa Pak? Pada saat beliau datang ke sini pertama kali dan sampai wafatnya itu Pak. Kalau beliau ke sini waktu pas Perang Demak Majapahit tahun 1518. 1518. Kalau dia wafatnya kalau nggak salah tahun 1576. Berapa? Udah ngitungnya dari betul. Nanti aja ngitung. Iya gitu ya aja teman-teman ya, hitung sendiri lah teman-teman ya, komen tulis di komentar. Iya Pak. Berarti kalau juru kunci Ibu siapa tadi Pak? Maaf. Ibu Resnawati. Ibu Resnawati itu juru kunci yang keberapa itu Pak? Kalau nggak salah keberapa ya? Dari Pangeran Dipartajaya aja gitu leluhurnya. Ada nggak Pak itunya? 8, 9, ada 9. 9 ini Pak ya. Masya Allah. Ada itunya nggak Pak? Silsilah beliau ini Pak. Kata orang-orang ada itu tulisan di dalam musola. Punten Pak, bisa ditunjukkan Pak. Maaf. Teman-teman kita lihat silsilah beliau ini teman-teman. Ini musolanya di sini teman nih. Nah, Masya Allah udah sebenarnya rapih ya Pak ya, musola Pak ya. Sudah rapih. Alhamdulillah. Jadi di sini aja. Iya, baik. Syekh Kudus Janapura ini teman-teman ini dari Rasulullah. Syekh Kudus Janapura dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dari Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyid Husain Al-Sabti, Sayyid Zainal Abidin, Sayyid Muhammad Al-Bakir, Sayyid Ja'far Shiddiq, Sayyid Qasim Al-Kamil, Sayyid Muhammad An-Nagib, Sayyid Isa Al-Basri, Syekh Ahmad Al-Muhajirin, Syekh Ubaidillah, Syekh Ali Al-Ghazam, Syekh Alwi, Sultan Muhammad Faqih, Sultan Ali Amir Faqih, Sultan Abdul Malik, Sultan Muhammad, Sultan Abdullah Khan,
Sultan Al-Amir Ahmad, Sultan Jamaluddin, Syekh Jainal Alim, Syekh Ahmad Jainal, Syekh Jainal Mustafa Baru beliau. yang ke-22 ya Pak. Iya. Atau Syekh Kudus Janapura. Atau Syekh Kudus Janapura ini nama gelar. Gelar. Jadi Iya. nama aslinya beliau ada Syekh Jainal Mustafa. Ya. Masya Allah udah berarti yang ke-23 nih teman-teman. Ini tersimpan rapih ya Pak ya, Iya. di musola. Oke. Berhubung tadinya di sana berhubung masih dalam perbaikan, Iya, terus dipindahkan ke sini dulu ya Pak ya. pindahkan untuk Supaya sementara. biar nggak kotor teman-teman. Oke teman-teman, ini penuturan dari punten Bapak siapa tadi Pak? Zakaria. Bapak Zakaria, seperti itu ya tentang sejarah dari Syekh Kudus Janapura. Ada lagi Pak yang bisa disampaikan? Ya, tidak ada lagi, ya cuman pesan. Ya Pak, ada pesan-pesannya. Pesan apa namanya? Kita sebagai umat muslim harus bersatu padu, jangan sampai bercerai-berai gitu. Sesuai dengan amanat Syekh Kudus dalam sejarahnya. Gitu. Islam itu, muslim itu harus berjabat tangan, bukan harus menamparkan tangan gitu. Islam itu harus saling Sayang menyayangi. menyayangi, Baik. saling apa namanya? Mengasihi satu sama lain. satu sama lain. Oke, itu aja ya Pak ya. Iya. Terima kasih waktunya sudah sempatkan untuk kami Pak Iya. ya. Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. taala. Dan mungkin itu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya saya dan Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau memang ada kata-kata yang salah itu datangnya dari kami. Dan kalau ada kata-kata yang baik dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja Pak ya. Iya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.